Kalau kita itu mendukung karirnya Valen, misalnya Valen itu kapalnya dengan yang lain terus dihujat sama kalian, itu bukan mendukung, malah mau menjatuhkan. Ya nggak bisa Valen terus tampil harus sama Mila. Ya nggak bisa Valen terus tampil harus sama Mila. Oh, tidak boleh seperti itu. Di dalam pekerjaan tidak boleh seperti itu. Kalau dari awal sudah seperti itu, maka di akhirnya tidak akan baik. Ya, Umi sampaikan, kalau dari awal Valen itu harus sudah tidak boleh tapi dengan yang lain, harus dengan satu orang, itu tidak baik, guys. Maka kedepannya tidak baik. Kita harus profesional. Itu. Suatu saat siapa tahu Valen mendapatkan kontrak main film. Misalnya di pasangan main filmnya itu dengan ini. Masa tidak boleh? Tidak boleh seperti itu. Jadi kita keluar dari yang kita itu harus keluar dan jangan pernah dengerin dari fan-fan yang menggiring opini, yang menggiring yang tidak baik. Kita harus keluar, jangan ikutin seperti itu. Karena kita itu harus fokus ke karirnya masing-masing ya. Karirnya Mila, karirnya Valen, karirnya anak-anak DA yang lain itu terserah kata mereka, dan kita sebagai penggemarnya mendukung idola kita itu yang bagus. Tidak boleh ngatur-ngatur urusan pribadi. Masa urusan pribadi kita yang ngatur? Kita itu kan sebagai pengikutnya, sebagai penggemarnya, masa kita harus ngatur? Misalnya urusan perjodohan, Valen harus menikah dengan Mila misalnya, harus ditekan misalnya, itu gila guys kalau kayak gitu. Tidak boleh kayak gitu. Misalnya iya kalau Milanya setuju, kalau Valennya setuju, kalau orang tuanya setuju, kalau orang tuanya suka, kalau mereka sama-sama suka, kalau mereka hanya ikatan kerja, ikatan maksudnya hanya gimmick, sandiwara lah ceritanya itu, gimana? Gila, nanti kalian gila sendiri. Siapa tahu itu kan rahasianya Indosiar. Sekali lagi saya terangkan, itu rahasia Indosiar dengan anak-anak DA7. Itu rahasianya Indosiar dengan Valen, dengan anak-anak DA yang lain. Gitu. Jadi kalau kalian itu harus. Kalau enggak, nanti kalian loncat sendiri, banyak yang bunuh diri ke Suramadu. Atau banyak yang lompat ke laut nanti. Intinya kita ikuti berjamaah, intinya kita support mereka semua, ya. Intinya kita berdoa yang terbaik buat idola kita itu. Kalau kalian mengatur-ngatur semuanya, terus tidak sesuai yang kalian harapkan, tidak sesuai apa yang terjadi, nanti kalian gila sendiri, nangis, lupa daratan pas nyebur ke dalam sumur. Banyak nanti yang bunuh diri. Atau gila, penuh rumah sakit nanti. Jangan keterlaluan guys. Mengidolakan ke seseorang itu jangan keterlaluan ya. Mengidolakan ke seseorang itu jangan sampai di luar batas. Harus ada batasan-batasannya. Kalau kalian mau mengidolakan itu, idolakanlah Tuhan kalian, idolakanlah Allah itu. Maka kalian tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah rugi. Tapi kalau kalian terlalu mengidolakan manusia, itu takutnya kalian nanti akan rugi, akan menyesal. Karena yang namanya manusia ini, tidak ada yang sempurna. Takutnya suatu saat kita itu sangat mengidolakan Valen, misalnya ya, sangat mengidolakan Valen, terlalu memuji Valen, terlalu menyanjung Valen. Seandainya na'udzubillah Valen itu suatu saat berubah, misalnya Valen itu suatu saat tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita akan kecewa. Itu. Maka kita akan kecewa guys. Jadi kita jangan pernah mengidolakan
seseorang itu berlebihan. Karena saya lihat ya, untuk di negeri Konoha ini guys, saya kurang tahu. Yang namanya Konoha apa Konehe itu saya kurang ngerti. Cuma saya itu kadang baca itu negara Konoha. Betul ya, negara Konoha. Karena kalau negara Konoha ini, Umi lihat itu jauh banget dengan negara-negara lain. Negara Konoha ini baperannya keterlaluan. Konohe, bapernya keterlaluan. Banyak yang aneh-aneh. Nggak seperti di Arab, nggak seperti di Turki, nggak seperti di Mesir, nggak seperti di Dubai, nggak seperti di Urdun, di negara-negara lain, di Cina, di mana itu enggak. Indonesia ini terlalu baperan. Kalau ngefans ke seseorang itu keterlaluan. Gitu. Kalau saya lihat, kalau ngefans dengan orang itu terlalu memuji, terlalu menyanjung. Nanti ketika ketika ada kesalahan, waduh, se-Indonesia yang menghujat. Kayaknya di negara Konoha ini orangnya itu tidak mempunyai pribadi yang bisa dipikir dengan dirinya sendiri. Suka ikut-ikutan kayaknya. Iya, suka ikut-ikutan. Lihat orang baik, se-Indonesia yang muji. Lihat nanti orang membuat kejelekan, se-Indonesia yang menghujat. Terlalu ketara. Seperti ini ya, Umi kasih contoh nih, seperti satu artis kemarin itu, waktu Inara Rusli itu diselingkuhin sama suaminya, bercerai. Se-Indonesia memuji-muji Inara itu kan. Semua se-Indonesia dipuji cantik, dipuji soleha, dipuji begini, dipuji luar biasa, mengagung-agungkan seperti tidak ada orang lagi, seperti itu Tuhannya yang dipuji luar biasa. Tapi setelah tidak berapa lama kemudian, tahun demi tahun berubah menjadi selingkuhan orang lain. Waduh, dirujak se-Indonesia. Makanya kita itu sebagai manusia jangan pernah menilai orang itu dengan penampilan yang bagus, dengan penampilan yang gimana gitu. Biar nggak ikut-ikutan Konoha. Mi loker ada. Iya Mi, banyak yang terlalu banget hujatnya, dibilang Milen numpang tenar ke Valen padahal mereka sama-sama berjuang. Ya soal itu kan, mau tenar mau enggak itu masing-masing. Itu mereka itu sudah dituntut pekerjaan kapelan dan sudah bagus, udah itu kita dukung itu. Tapi untuk karir, hanya untuk karir ya. Kalau untuk urusan pribadinya kita serahkan ke mereka masing-masing. Itu. Jangan keterlaluan untuk menyanjung. Ya, benar sekali ya. Sekarang Valen kembali dihujat habis-habisan oleh haters di luar sana, di mana para haters tersebut mengatakan bahwa Valen itu ganten doang, tidak punya duit, ya. Wow. Memangnya kamu tahu Valen tidak punya duit, ya. Dengan pencapaian sekarang, Valen itu saya rasa bisa membeli segalanya lah, ya. Itu bosku. Sekali live saja itu Valen, ya. Ini di live ya, kalau bersama owner ya berjualan itu kan cuma sejam ya. Nah itu sudah puluhan juta itu, ya. Nah, dibanding dengan kamu yang cuma nyinyir doang, apakah kamu juga berpenghasilan besar seperti Valen?
Ya, saya rasa tidak ya. Mencapai mencapai puncak ya, mencapai puncak memanglah kita harus berusaha tapi tidak untuk menghujat itu bosku ya. Kalau segala cara dihalalkan untuk mencapai puncak, untuk mencapai kesuksesan, waduh guys, maka semakin kamu kejar ya, oh, ya puncak itu semakin tidak terlihat, ya semakin tidak terlihat dan saya rasa ya, saya rasa Valen, eh, saya rasa anak ini ya juga juga sebenarnya juga ya kalau saya perhatikan ya, Valen tentunya kan juga membaca komenan-komenan dari para haters di luar sana ya. Tentunya dia juga jengkel ya dengan keadaan tersebut ya, yang mana dirinya selalu dihujat ya, mau sama siapapun ya terserahlah gitu bosku ya. Dan ya dikatakan lagi tidak pantas buat Mila. Ini netizen di luar sana ada apa sih gitu ya. Dulu April sama Robi itu dihujat. Nah sekarang giliran Valen gitu bosku ya. Nah ini betul ya, betul sekali apa yang dibilang Umi Risma di sini ya, bahwa para haters di luar sana cuma menggiring opini yang tidak jelas ya, Korean sana sini berkata semaunya saja, tapi saat dijawab ya mereka pergi dan menghilang, tidak mempertanggungjawabkan komenannya gitu bosku ya. Dan ya saya rasa Umi Risma Ketrimaka ini adalah saksi buat Valen ya, keberhasilan Valen saat ini itu bosku ya, karena Umi Risma ini dari Madura ya, dari Madura, Valen juga dari Madura ya, ini satu kampung ya, ini satu kampung lah itu. Dan ya Umi Risma ini juga dulunya sangat berjuang untuk memenangkan Valen, namun rezeki bukan, namun Valen bukan rezekinya untuk menjadi juara satu gitu bosku ya. Karena dulu ya dikalahkan Tasya karena gift ya itu bosku ya. Jadi ya Valen ini menurut aku pribadi sungguh sangat luar biasa, walaupun Valen itu tidak menjadi juara, tapi di hati para fansnya tentu Valen itu adalah juaranya gitu bosku ya. Dan ya termasuk di sini Umi Risma yang tetap setia membela Valen gitu ya. Ini adalah fans yang sangat setia ya kalau menurut aku pribadi gitu bosku ya, bersama Punci juga ya, Punci dan Umi Risma itu bosku ya. Ini semua adalah fans setia dari Valen ya. Nah ini buat teman-teman di luar sana para haters si Valen ya. Mungkin saja ya, mungkin saja kamu pada saat ini ya iri dengan keberhasilan Valen ya, apa yang Valen raih selama ini, kemungkinan saja dia tidak suka lah, tidak suka sama Valen untuk berhasil ya, itu bosku ya. Oke, sekian dan terima kasih.